Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf. Dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa itu juga. Tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun nafs. Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama. Isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan 1 Muharram bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram apa dia buat? Kajian Muharram. 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan ada Wahabi chatting dengan saya melalui email. Dia bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Ada apa? Ustaz, antum ini kapan mau bertaubat?" Jadi langsung marah-marah. "Loh, saya ini tobat tak perlu disuruh kamu, tiap hari ya tobat." Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharulah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, "Jika hambaku berkata, idza qala 'abdi la ilaha illallah," apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang. Naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid, tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh, zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu, dia seorang qadhi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadhi ngejek beliau. Apa kata si qadhi? Bayazid, gitu, pendek, panggilan pendeknya. Ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah? Dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget. Ini imam hafiz Quran, kok nggak percaya Allah Maha memberi rezeki? Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat salat Anda batil. Saya ulang lagi salat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat, Bapak Ibu, nggak kuat kita salat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, salatnya nggak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis salat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada 1 dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah.
dalam ruku jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fiqh. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak Saiswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan. Dan itu jalan kaki Pak, nggak pakai Innova kayak Tuan Komodo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jamaah tabligh, namanya khurud, jalan kaki. Cuma sampai di suatu masjid diusir sama orangnya, dianggap jamaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jamaah tabligh itu. Taib. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kolbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kolbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu. Dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya. Dia meralang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5.000-an riwayat dari Nabi, 5.000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari kok, LCMA bisa lupa. Imam Ghazali nggak perlu kalau Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10.000-an riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya. Wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih. Cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca. Al-mu'min mir'atul li akhi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama,
La ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan qalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lo ba'ari-ari, ya, gitu, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jadi dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar la ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati, tapi pikirannya sadar. Nah, itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari, Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak? Dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang, kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya nak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau tidak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya. Mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zoluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia.
Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, lama meninggal Buya Wa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal Hambali? Kami hafaz hadis banyak. Musnad Ahmad bin Hanbal 40.000 hadis. Kami hafaz, tapi kami tak faham mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak faham kami mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am sebelum Syafi'i datang. Maka ilmu paling hebat tentang melahirkan hukum-hukum, ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah, 300 muka surat. Nabi panggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al, tulis Ar-Risalah, tulis surat aku. Lalu Rabi' pun menulis surat. Syafi'i terus berkata-kata, bercakap, dan Rabi' menulis 300 muka surat tanpa ada google.com. Ini tentang masalah mengapa kita pegang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kerana ia yang menyusunnya menjadi sebuah ilmu. Pernah Nabi mengajarkan idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, gunnah, bila gunnah, 1 mat, 2 mat, 3 mat? Mana ada? Kalau gitu bacalah Quran menurut Nabi. Awak ada dengar Nabi baca Quran? Oleh sebab itu maka ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. Maka belajar nahwu, memahami kitab. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, ja'a Muhammadun. Ini tak ada dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Mana ada? Oleh sebab itu maka kita mesti kena belajar baik-baik. Bila ada ustaz datang, ada orang berkata ilmu tasawuf itu haram dipelajari sebab tidak berasal daripada Nabi. Tapi selama ini saya tahu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. 3. Ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal, haram, makruh, mubah. Halal, haram, makruh, mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja. Bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik. Mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak. Bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad? Bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat? Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal? Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Mereka lah Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka lah Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera. Berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah, daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera.
Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf Sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf. Dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa itu juga. Tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun Nafs. Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama. Isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan 1 Muharram bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram apa dia buat? Kajian Muharram. Kajian hijrah Nabi. Sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah tasawuf. Diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah. Mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya Kaula. Manunggaling Kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf Sunni yang dituliskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami panitia Kiai mengundang 6 orang Wahabi untuk melawan Kiai. Loh, kok ngundang Wahabi katanya? Loh, tapi Kiai kan siap. Ya walaupun siap, tapi kan terkejut kalau mendadak-mendadak. Ternyata sampai di tempat munadzarah, tidak ada yang hadir Wahabinya. Sudah terkejut malah tidak datang itu. Ada 1 orang datang, cuma dia bersembunyi di antara jamaah. Ketemu oleh panitia, ditarik ke depan. Cuma munadzarah dapat kira-kira 20 menit, pergi dia. Karena tidak tahan dengan hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya setelah pulang, kira-kira dapat 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan, ada Wahabi chatting dengan saya melalui email. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, antum ini kapan mau bertaubat? Jadi langsung marah-marah. Loh, saya ini tobat tidak perlu disuruh kamu, tiap hari ya tobat. Loh enggak, tapi antum ini kan tukang fitnah katanya. Antum, saya ini mulai tadi nonton video antum di balik papan. Antum ini pintar. 1000 orang lebih bisa tertipu dengan antum. Loh, masa saya penipu? Mana yang saya tipu? Lah itu, antum mengatakan bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu tidak benar itu. Yang namanya bid'ah semuanya dhalalah. Lalu saya jawab, itu kan kata kamu, bukan kata ulama. Kalau kata ulama ya bid'ah ada 2. Terus kata dia, tapi dalilnya kan tidak benar. Dalil bid'ah hasanah yang antum bawakan tidak ada yang benar. Lemana? Dalil bid'ah hasanah saya yang salah mana? Seingat saya, semua dalil yang saya gunakan semuanya hadis sahih, tidak ada yang dhaif. Coba, kalau kamu bisa membuktikan 1 dalil yang keliru dan saya salah semua, saya ikut kamu. Tapi kalau kamu yang salah, kamu harus ikut saya. Lalu kata dia, lah itu Ustaz, antum berdalil tentang bid'ah hasanah dengan penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu tak benar itu, karena itu sunnah. Akhirnya, BlackBerry handphone saya sambungkan ke laptop, hadis tentang jam'ul Quran saya ketik. Nah, kalau kamu tidak percaya, berarti kamu tidak pernah baca hadis ini nih. Qala Umar, inni la ara an tajma'al Qur'an. Abu Bakar, saya berpendapat kalau kamu bagaimana menghimpun Al-Quran. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik, berarti hasanah. Lalu keduanya sepakat, karena sepakat jemput Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit ditugaskan menghimpun Al-Quran, kata Zaid, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana
Anda berdua, tuan berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Bakar dan Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Lalu Zaid menghimpun Al-Qur'an. Berarti kalau begitu, penghimpunan Al-Qur'an adalah bid'ah hasanah berdasarkan kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Zaid. Para sahabat juga setuju. Lalu kata dia bagaimana? Kata yang Wahabi, itu pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Lah terus, ya daripada ikut pendapat kamu, saya lebih baik ikut pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Pendapat kamu yang paling hebat, tidak ada apa-apanya bagi saya. Karena ikut pendapat Abu Bakar dan Umar ini berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khulafa'ur rasyidin. Di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu menolak Abu Bakar dan Umar berarti menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seandainya ini pendapat pribadi, itu pun juga harus diikuti. Karena dalam hadis, iqtadu billadzaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Kamu ikut siapa kalau begitu? Akhirnya kata dia, wah terima kasih Ustadz katanya. Bilang terima kasih, itu Wahabi. Jadi walaupun sahabat pendapat pribadi, kalau tidak cocok. Itu contoh ya. Ya Wahabi di mana-mana seperti itu. Jadi Wahabi ini memang ngakunya salaf, tapi tidak semua salaf. Harus salaf yang sudah salaf yang dipersempit kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua Ahmad bin Hambal diikuti oleh mereka. Lebih sempit lagi, Ahmad bin Hambal yang pendapatnya diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi tidak semua Ibnu Taimiyah diterima, dipersempit lagi.